saya segitu dulu. Mungkin saya persilahkan langsung Pak Kristianto ya untuk memaparkan webinarnya dengan judul Potensi Ancaman Awan Panas di Gunung Semeru. Waktunya 30 menit Pak Kris, mangga saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Nugraha atas waktunya ya buat saya untuk menyampaikan materi saya yang berjudul Potensi Awan Panas di Gunung Semeru. Sebentar saya upload dulu nih materinya. Oke. Baik, sudah kelihatan ya materinya? Sudah Pak, bagus ya. Sudah Pak. Coba saya munculkan full screen-nya nih. Ya, baik ini jadi materi saya pada pagi hari ini menjelang siang ini yaitu potensi ancaman awan panas di Gunung Semeru. Kenapa saya memilih materi ini? Karena rasanya sudah lama tidak merimain ini ya, apa kejadian ini bahaya atau potensi di Gunung Semeru. Padahal memang sangat sering sekali terjadi kejadian awan panas di Gunung Semeru dan mungkin kadang-kadang juga mencengangkan bagi semua pihak, terutama stakeholder dan masyarakat yang bermukim di sekitar Gunung Semeru. Baik. Ini sebagai outline nanti untuk pembahasan materi saya, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, kemudian nanti saya sampaikan juga bahaya tentang awan panas untuk bagi para peserta yang mungkin belum mengenal awan panas dan kejadian awan panas. Nanti saya masuk langsung ke kejadian awan panas beberapa contoh di Indonesia. Dan kemudian nanti saya sampaikan juga langsung ke awan panas guguran di Semeru, dilanjutkan dengan diskusi, upaya mitigasinya, dan kesimpulan. Nah, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia tersebar atau memiliki 127 gunung api aktif yang tersebar dari Sumatera, di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Nah, ternyata di Pulau Jawa ini memiliki jumlah gunung api aktif yang yaitu sekitar 34. Dan dari klasifikasi gunung api ternyata ada 77 gunung api yang masuk ke dalam tipe A, kemudian tipe B ada 29 gunung api, dan tipe C 21 gunung api. Sedangkan tingkat aktivitasnya hingga saat ini ada 3 gunung api yang memiliki tingkat aktivitas siaga, yaitu Gunung Api Sinabung, kemudian Gunung Api ini Karangetang, siaga rasanya dua rasanya dia, 2 nih maaf.
Jadi 2 yang kemarin sudah diturunkan statusnya. Jadi saat ini ada 2. Kemudian yang waspada ada 19 dan normal ada 48. Dan Gunung Semeru merupakan salah satu gunung api yang saat ini tingkat aktivitasnya masih dalam status waspada. Nah, seperti apa sih produk daripada gunung api yang nanti kita bahas, yaitu material hasil erupsi gunung api. Seperti kita ketahui bahwa yang pertama adalah aliran lava atau kubah lava juga selalu ada pada gunung api aktif. Kemudian terjadinya awan panas atau sering para ilmuwan mengatakan aliran piroklastik. Kemudian abu yang sangat lembut sekali, kemudian pasir atau pasir vulkanik yang kita sebut sebagai jatuhan piroklastik, kemudian gas-gas vulkanik yang ini juga beberapa gunung api sangat spesifik atau signifikan, seperti contohnya di Gunung Dieng. Ada juga hujan lumpur, beberapa gunung api pada saat aktif selalu mengeluarkan hujan lumpur. Dan tak kalah pentingnya, dan ini juga sering terjadi di Gunung Semeru, yaitu aliran lahar yang merupakan produk primer ataupun ada yang seringnya adalah merupakan produk sekunder. Nah, awan panas sendiri apa sih sebetulnya ya? Seperti kita ketahui bahwa awan panas yaitu merupakan aliran suspensi dari batuan, kerikil, abu, atau pasir dalam suatu massa gas vulkanik panas yang keluar dari gunung api dan mengalir turun mengikuti lerengnya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh ketajaman lereng atau slope, dan dengan kecepatan yang biasanya lebih daripada 100 km per jam. Ini juga sangat tergantung daripada ketajaman lereng. Nah, awan panas sendiri kalau saya sih lebih menilai ada dua jenis, yaitu awan panas letusan dan awan panas guguran. Kalau awan panas letusan yaitu terjadi karena hancuran magma oleh suatu letusan dan partikel-partikelnya terlempar secara vertikal maupun horizontal. Kemudian kekuatannya sendiri juga, penghancuran material ini juga magma sangat ditentukan oleh kandungan gas vulkanik yang terkandung di dalamnya. Sedangkan awan panas guguran ini terjadi akibat runtuhnya kubah lava yang memiliki suhu yang sangat tinggi. Dan kalau kubah lava biasanya sekitar 500 derajat Celcius. Sedangkan kalau magmanya sendiri lebih tinggi suhunya daripada ini. Dan dipengaruhi juga oleh tekanan magma dan efek gravitasi. Sedangkan proses awal yang memicu longsornya kubah ini ada beberapa hal, yaitu karena satu longsor biasa. Longsor biasa ini biasanya dipengaruhi oleh infiltrasi atau jatuhan dari curah hujan. Kemudian yang kedua adalah longsor yang dipicu oleh suatu letusan kecil lokal. Ini mengakibatkan ketidakstabilan atau retakan pada kubah lava atau ujung daripada leleran lava sehingga menimbulkan gugurnya material daripada kubah lava. Dan yang ketiga adalah longsornya kubah lava karena adanya dorongan dari bawah, karena dorongan magma yang dari bawah yang terus mendesak ingin keluar ke permukaan. Nah, dampak daripada awan panas sendiri ini sangat signifikan dan biasanya juga menghancurkan apa yang dia lewati, yaitu karena suhunya tinggi ya, sehingga pohon-pohon, kemudian rumah pun biasanya hancur terbakar oleh suhu yang tinggi tersebut. Kemudian karena awan panas ini juga terdiri dari material-material yang
mulai dari yang gas maupun materi yang kecil dan sampai yang besar, ini juga bisa menghancurkan daerah-daerah atau yang dia lalui di sekitarnya. Dan debu dan abu vulkanik berbahaya sekali jika terus-menerus dihirup oleh manusia, dan ini sering menimbulkan penyakit ispa. Untuk awan panas dapat terjadi berhari-hari. Ini ada beberapa gunung yang di Indonesia yang kalau terjadi awan panas ini durasinya bisa lama. Seperti di Gunung Sinabung bisa mencapai beberapa tahun, sering terjadi awan panas. Kemudian abu yang terbawa oleh angin juga mampu menggelapkan suatu daerah atau wilayah yang cukup luas. Nah, kita masuk pada beberapa kejadian awan panas di Indonesia. Jadi kalau yang di Indonesia, kalau kita lihat sebenarnya dari sejarah kejadian awan panas, yang paling signifikan terdapat beberapa kejadian awan panas, terutama yang pertama adalah di Merapi. Ini awan panas di Merapi sangat khas dan letusannya pun sampai mempunyai tipe sendiri, yaitu tipe Merapi. Yang kedua yang sering terjadi adalah di Semeru. Kemudian awan panas yang mungkin jarang terdengar ya dari penduduk Indonesia, yaitu awan panas yang terjadi di wilayah Karangetang. Karangetang ini signifikan juga, dan yang berikutnya adalah di Sinabung. Nah, ini awan panas di Gunung Karangetang. Awan panas, terutama awan panas guguran yang mau saya bahas di sini. Awan panas guguran di Gunung Karangetang ini biasanya berarah dari pusat letusan, dari kubah lava atau leleran lava, kemudian mengarah biasanya ke arah timur maupun ke arah barat, dan ini sering terjadi. Kemudian ini adalah awan panas guguran yang terjadi di Gunung Sinabung pada tahun 2017. Ini sangat mengerikan kalau kita lihat dampaknya, dan pernah juga terjadi mengakibatkan ada 17 orang meninggal pada tahun 2014, dan sekitar tahun 2016 itu ada sekitar 9 orang juga meninggal. Nah, ini adalah awan panas guguran yang terjadi di Gunung Merapi pada tahun 2010 dan tahun 2006. Nah, kita masuk pada potensi awan panas yang terjadi di Gunung Semeru. Nah, seperti kita ketahui bahwa Gunung Semeru terletak di Jawa Barat, atau tepatnya di Kabupaten Lumajang. Jadi ada dua wilayah kabupaten, Lumajang dan Malang di Jawa Timur, yang memiliki potensi kalau terjadi abu ya biasanya dua wilayah ini ya banyak pengguna di sangat signifikan terkena abunya. Dan kota terdekat untuk terhadap Gunung Semeru yaitu Malang, Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan. Dan tidak kalah pentingnya yaitu di sekitar Gunung Semeru ini juga terdapat 6 bandara yang perlu diwaspadai jika terjadi erupsi atau letusan Gunung Semeru, yaitu Bandara Juanda, Bandara Internasional, kemudian Abdurrahman Saleh di Malang, Trunojoyo Madura, Noto Hadinegoro di Jember, Harun Thohir di Gresik, dan Blimbing Sari di Banyuwangi. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena ini sering sekali ada aktivitas yang kecil saja dari kami, dan kadang-kadang juga dari kami menyampaikan hanya hembusan, tapi ternyata efeknya di atas sangat signifikan untuk penerbangan. Dan dari pihak komunitas bandara maupun sering menelpon kami menyampaikan bahwa ini ada abu yang mengarah ke arah, terutama biasanya ke arah
ke arah timur laut ya, timur laut, dan ini sangat mengganggu penerbangan. Nah, untuk sejarah letusan, Gunung Semeru tercatat dalam sejarah letusan pertama kali yaitu tahun 1818. Mungkin sebelumnya sudah ada kejadian letusan, namun dari catatan sejarah baru tahun 1818 yang tercatat dengan mengeluarkan aliran lava, kemudian guguran lava pijar, awan panas guguran, dan ini juga sampai sekarang masih terus terjadi. Dan tahun 1913 ini aktivitasnya mulai beralih ke kawah Junggring Seloko, dan sampai sekarang aktivitasnya dari kawah Junggring Seloko ini sangat signifikan, terutama yang ke arah Tenggara Selatan. Dan aktivitas Gunung Semeru kalau kita lihat dari tahun 46 kemudian sampai 2003 ini lebih didominasi oleh awan panas guguran dengan jarak terjauh adalah 11,5 km yang terjadi pada tahun 1994. Ini perbandingan awan panas guguran yang terjadi pada tahun 1994 dan tahun 1995. Kalau tahun 94 ini jarak terjauhnya yaitu 11,5 km yang mengarah ke arah Tenggara. Ini yang tahun 95 ini hanya 9,5 km. Tetapi tahun 94 ini sempat menimbulkan korban jiwa, sekitar ada 6 orang meninggal akibat awan panas guguran tersebut. Sehingga memang ini di kejadian awan panas guguran ini perlu untuk diwaspadai. Dalam rangka mitigasi bencana letusan Gunung Semeru, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terus-menerus untuk melakukan pembaharuan dan perbaikan dan melengkapi sistem pemantauannya. Dan saat ini sudah dilengkapi dengan CCTV, kemudian peralatan seismik, GPS, dan adanya satu repeater untuk merepeat dari sinyal yang dari pos Argosuko ke pos Gunung Sawur. Saat ini juga secara visual bisa diamati Gunung Semeru ini dari 2 pos pengamatan, karena terkadang ini yang dari Gunung Sawur ini lebih sering tertutup oleh kabut, sementara dari Argosuko bisa kelihatan, dan ini bisa saling membantu dari satu pos ke pos berikutnya. Kalau kita lihat di gambar sini di foto, kita lihat antena yang berada di puncak, dan ini peralatan GPS yang ada di puncak. Namun ya kelemahannya yaitu peralatan-peralatan yang berada di puncak ini sering mengalami kerusakan karena faktor cuaca dan sering juga terkena lontaran, dan ini salah satu tantangan dalam kita di PVMBG dalam rangka melakukan maintenance peralatan di lapangan. Ini sistem pemantauan yang ada di pos kita. Kita sudah dilengkapi dengan peralatan yang dalam bentuk digital, seismik digital maupun analognya masih kita pergunakan. Ini untuk melihat dengan cepat, dan masyarakat umumnya lebih suka untuk melihat penampilan gempa dalam bentuk seismogram analog seperti ini. Dan ini adalah pos pengamatan Gunung Semeru di Gunung Sawur yang berada di sebelah tenggara, dan ini yang berada di sebelah selatan barat daya, yaitu di Argosuko. Kemudian kalau dari hasil pemantauan visual, kita lihat bahwa yang dapat secara visual yang dapat dipantau dari hembusan atau letusan Gunung Semeru umumnya adalah kolom asap yang berwarna kelabu ini dengan ketinggian antara 200 sampai 700 meter di atas kawah
ya, atau bibir kawah. Dengan arah dominan, arah angin ini umumnya sampai bulan Juni ini berarah ke arah timur laut. Nah, untuk pemantauan kegempaan, kalau kita lihat memang sampai saat ini pada tahun 2019 sampai tahun 2020 ini tingkat aktivitas Gunung Semeru lebih didominasi oleh jenis gempa letusan, guguran, dan hembusan. Sementara pada periode-periode di mana terjadi peningkatan aktivitas, terutama aktivitas guguran, ini juga tremor vulkaniknya juga meningkat secara signifikan. Dan pada tahun 2020 ini sudah terekam 2 kali awan panas guguran yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2020 dan tanggal 17 April 2020. Dengan jarak luncur awan panas tersebut yaitu sekitar 3,5 kilo dari pusat kegiatannya. Nah, ini kalau kita korelasikan antara kegempaan dengan termal, ini sangat korelasinya antara suhu, ini hasil termal dari satelit, terutama dengan aktivitas di permukaan dalam bentuk guguran. Ini sangat kelihatan korelasinya sangat baik. Dan ini contoh letusan yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2020. Gambar ini adalah pernah terjadi pada tanggal 16 Mei. Ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pernah dari pihak penerbangan juga menyampaikan terjadi emisi gas atau emisi abu yang cukup signifikan di Gunung Semeru yang berarah ke arah timur-timur laut. Dan ini ternyata berkorelasi dengan hasil pemantauan sismik kita, dan kita sampaikan memang benar pada waktu dalam periode waktu tersebut terjadi emisi gas. Namun dari pos secara visual memang tidak kelihatan memang. Dan pada waktu tersebut juga waktunya sudah malam, waktu itu sekitar jam 18.30 sampai jam 21.30. Nah, dari hasil deformasi juga menunjukkan bahwa memang tingkat aktivitas Gunung Semeru ini masih tinggi dan terlihat dari arah vektornya menunjukkan semua mengarah keluar di sini. Dari 4 GPS yang dipasang mengarah keluar. Ini dengan sumber tekanan ini di hasil pengukuran dari WebOps atau dari simulasi WebOps ini sekitar 1,6 km. Ini yang terdalamnya. Dan kalau dari penelitian NISI tahun 2006 ini menunjukkan bahwa suplai magma di Gunung Semeru ini berkisar antara 5 sampai 15 meter kubik per menit. Ini menunjukkan bahwa memang Gunung Semeru ini sangat intens suplai magmanya dan masih terus berlangsung sampai saat ini. Dan ini contoh letusan awan panas guguran yang terjadi pada tanggal 3 Maret dan tanggal 17 April. Kedua awan panas guguran ini arahnya masih sama, yaitu mengarah ke arah tenggara selatan dengan jarak luncur sekitar 3,5 kilo dari pusat kegiatan. Dan ini contoh pemodelan yang dilakukan oleh Miyamoto 2014. Ini dengan volume sekitar 5 juta meter kubik, dengan diperkirakan ini arah landaan atau arah luncuran awan panasnya ini bisa mencapai antara sekitar 11 km. Ini yang mengarah ke arah
beberapa sungai yang ada di yang berhulu di Gunung Semeru. Dan ini untuk yang 2 kali lipat daripada volume tersebut, ini lebih mengarah, lebih dominan, lebih mengarah yang ke arah selatannya. Dan kita coba juga ini hasil pemodelan awan panas guguran dari Bangur 2020. Ini juga kalau ini dengan menggunakan volume sekitar 6,8 juta meter kubik. Di mana landaannya hampir sama. Waktunya 10 menit lagi. Kemudian juga bagi audiens yang ingin menanyakan sesuatu, gunakan fitur Q&A. Jadi bertanya hanya melalui tulisan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Nugraha. Ini adalah contoh ini pada detik ke-10 yang pertama, gambar pertama ini. Kemudian gambar berikutnya adalah detik ke-50, ini detik ke 1 menit 10 detik, dan ini adalah 3 menit 50 detik. Dan kalau kita lihat dari dari hasil pemodelan Bangur ini, di menit-menit berikutnya sudah tidak berubah lagi di jarak yang seperti ini. Nah, kita masuk pada diskusi. Diskusi yang pertama adalah bahwa aktivitas Gunung Semeru sepanjang tahun ditandai dengan aktivitas letusan yang sangat signifikan, dan ini rata-rata perharinya sampai saat ini berkisar antara 60 sampai 100 kejadian per hari. Atau kalau dulu ya pada tahun 2000 itu antara sekitar setiap 15 menit itu sering terjadi letusan. Kemudian guguran lava pijar. Nah, guguran lava pijar ini sangat fluktuatif, tergantung daripada rilis atau keluarnya guguran atau gugurnya material dari ujung lereng lava. Kemudian, nah ini sesekali terjadi awan panas, di mana tahun 2020 ini baru 2 kali terjadi. Dan awan panas yang terjadi di Gunung Semeru ini memang sampai saat ini sulit untuk diprediksi. Karena memang sifatnya tadi ada material yang kita harus bisa memprediksi kapan material yang longsor dari ujung ataupun kubah lavanya. Sehingga diharapkan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Gunung Semeru harus terus ditingkatkan ke tingkat kewaspadaannya. Dan potensi kejadian awan panas guguran itu sampai saat ini masih tinggi dengan arah luncuran ke arah selatan sampai tenggara. Dengan banyaknya endapan material vulkanik yang berhulu di puncak, ini diduga bahwa memang potensi untuk terjadinya lahar ini masih tinggi, terutama pada sungai-sungai yang berhulu di Sungai Besuk Kembar, Besuk Kobokan, dan Besuk Bang. Dan dari data tahun 2015, jumlah penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana Gunung Semeru ini hampir sekitar 57.000 jiwa. Dan ini juga perlu diupdate data ini. Sampai sekarang nih kita belum tahu perkembangannya berapa jumlah jiwa yang ada yang bermukim di kawasan rawan bencana. Nah, ini peta kawasan rawan bencana, sehingga bagi masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana, terutama kawasan rawan bencana 3, 2 ini terus meningkatkan kewaspadaannya, terutama di arah selatan tenggara terhadap ancaman awan panas guguran. Dan untuk masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana 1 ini juga tetap harus meningkatkan kewaspadaannya, terutama untuk kejadian lahar, terutama pada musim hujan. Nah, sebagai kesimpulan,
bahwa sampai saat ini aktivitas Gunung Semeru masih tinggi, kemudian itu ditandai oleh tingkat letusan dan hembusan dan guguran juga masih tinggi, dan kejadian awan panas Semeru itu didominasi oleh jenis awan panas guguran. Untuk potensi arah luncuran ini sampai saat ini masih mengarah ke selatan tenggara dengan jarak maksimum 11,5 km, dan peta kawasan rawan bencana Semeru menjadi acuan jika perluasan arah atau jarak luncuran terjadi akibat peningkatan aktivitas Gunung Semeru. Kemudian kewaspadaan masyarakat juga serta pemangku kepentingan ini harus terus dijaga dalam rangka mitigasi bencana erupsi Gunung Semeru. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu kegiatan sosialisasi ini yang harus terus digalakkan. Dan ini salah satunya yaitu dalam bentuk webinar ini juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana awan panas guguran di Gunung Semeru. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk sharing potensi awan panas di Gunung Semeru, dan diharapkan bahwa kita bisa hidup harmonis bersama gunung api, terutama di Gunung Semeru. Demikian Pak Nugraha yang bisa saya sampaikan, waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Kris atas paparannya yang sangat menarik ya mengenai Gunung Semeru. Mengenai potensi awan panas sebetulnya Gunung Semeru ya. Jadi tadi Pak Kris juga memaparkan apa sih sebetulnya awan panas itu seperti apa. Kemudian ada jenis-jenis awan panasnya. Kemudian juga Pak Kris juga memperlihatkan sistem mitigasi letusan gunung api di Gunung Semeru seperti apa, dan juga dilengkapi oleh beberapa hasil dari simulasi komputer mengenai bagaimana pergerakan awan panas dengan volume tertentu kalau terjadi longsoran kubah. Nah, kemudian juga ada KRB-nya, kemudian juga berapa jarak awan panas yang bisa menjangkau dan kemudian yang dipentingkan adalah sosialisasi ya. Jadi untuk peningkatan kapasitas masyarakat terhadap ancaman bahaya gunung api itu saya kira memang satu poin yang sangat penting juga gitu, selain memaparkan mengenai mengenai sistem mitigasi, dan kemudian juga KRB-nya itu juga memang harus selalu disosialisasikan, karena masyarakat berhak tahu saya berada di kawasan rawan bencana yang mana gitu, dan apakah kalau terjadi letusan atau awan panas turun, apa yang saya lakukan, itu yang saya kira memang sangat penting untuk terus-menerus disosialisasikan. Terima kasih Pak Kris. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk ke Q&A gitu, dan ini mungkin ada yang pertama ini Pak Dodi Iskandar nih. Beliau menanyakan apakah dinamika deformasi tersebut secara bersamaan akan bisa membelokkan arah luncuran awan panas. Silakan Pak Kris. Oke, baik. Untuk dinamika deformasi ya, sebetulnya arah daripada luncuran awan panas ini sangat ditentukan oleh yang pertama adalah arah bukaan. Arah bukaan terutama masalah topografi di sekitar Gunung Semeru. Dan saat ini arah bukaan yang masih dominan terjadi, ini arah dominannya masih ke arah selatan tenggara. Dan di situ ada 3 sungai yang sering sekali menjadi landaan untuk arah awan panas guguran, yaitu Besuk Bang, Besuk Kobokan, dan Besuk Kembar. Ketiga inilah yang paling dari tahun 2000 saya lihat juga masih tinggi, masih intens ke arah sana.
Demikian Pak Nugraha. Oke, terima kasih sudah dijawab. Mudah-mudahan puas Pak Dodi kalau misalnya ini bisa menanyakan via tertulis. Kalau ada pertanyaan lanjut itu bisa nanti dijawab secara offline ya melalui email. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Sulistiani BPTKG. Pak Kris, apakah sebelum terjadi awan panas di Gunung Semeru ada prekursor yang khas atau jelas? Monggo. Nah, prekursor untuk terima kasih ya Mbak Sulis atas pertanyaannya. Untuk prekursor di Gunung Semeru terkadang ada, tapi seringnya sulit untuk diprediksi. Yang prekursornya yaitu biasanya dalam bentuk peningkatan amplitudo daripada tremor, ataupun guguran-guguran yang mulai muncul. Guguran-guguran yang mulai meningkat, dan ini bisa menjadi prekursor harus kita waspadai terhadap kemungkinan munculnya awan panas guguran. Mungkin itu yang yang paling penting untuk di Gunung Semeru. Ya, terima kasih Pak Kris, dan itu juga umum terjadi di gunung-gunung yang lain seperti Sinabung ya Pak Kris. Betul. Prekursor dari seismik yang mencerminkan adanya guguran gitu dari kubah. Kemudian ini masalah sosialisasi nih dan diseminasi nih dari Muhammad Ferdion Firdaus. Nah, untuk Pak Kris, bagaimana mekanisme diseminasi peringatan dini bencana APG, awan panas guguran ya, untuk masyarakat di sekitar? Apakah peringatan dini juga disampaikan ke pihak bandara terdekat? Terima kasih. Monggo Pak Kris. Ya, baik. Jadi yang pertama masalah diseminasi ya. Masalah diseminasi ini sebetulnya ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh. Yang pertama adalah sebetulnya kita sudah pihak PVMBG sudah sering sekali punya program sosialisasi yang dilakukan dari pusat maupun dari pos pengamatan Gunung Semeru. Ini bisa langsung berhubungan dengan pemerintah daerah ataupun BPBD, stakeholder ataupun langsung masyarakat. Kadang-kadang pihak daripada pengamat bisa sering langsung ke lokasi untuk memberikan sosialisasi, terutama masalah lahar nih kalau di Gunung Semeru. Ini yang yang sering terjadi terutama pada musim hujan. Peringatan dini kepada bandara ini kita punya grupnya sendiri sebetulnya, kita grup WhatsApp yang kita informasi untuk Gunung Semeru juga selalu kita berikan bahwa untuk peringatan dini misalkan gunung mulai meningkat seperti apa, dan ini juga kita sampaikan di grup tersebut. Dan sering juga kita menerima pertanyaan. Ini mulai ada terutama seperti tadi ya, informasi dari BMKG, ini mulai ada asap abu yang mengarah ke arah terutama kemarin sih mengarah ke arah selatan barat daya. Ini juga selalu direspon oleh pengamat langsung, maupun kita langsung memberikan data per 6 jam juga kita sampaikan di grup tersebut. Demikian Pak Nugraha. Ya, terima kasih Pak Kris. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Dwi nih mengenai peralatan kita di puncak Pak Kris. Jadi pertanyaannya terkait dengan jalur pendakian, apakah Gunung Semeru saat ini sudah aman untuk didaki? Kemudian yang nomor 2 tadi disebutkan bahwa ada beberapa peralatan yang ditempatkan di puncak gunung. Nah, pengaruh awan panas tersebut apakah sampai mematikan peralatan atau ada perlakuan khusus sehingga alat tersebut masih berfungsi walau ada kejadian? Monggo. Ya, baik. Untuk pertanyaan ini menyangkut masalah peralatan ya. Peralatan apakah terpengaruh juga oleh awan panas guguran? Sebetulnya
peralatan ini paling sering terpengaruh oleh lontaran material pijarnya, karena peralatan kita ini jaraknya tidak terlalu jauh dari sumber kegiatan, yaitu di Jonggring. Di kita peralatan lebih banyak terutama di puncak Mahameru, dan ada juga yang berada di gunung di sebelah utaranya, yaitu Gunung Kepolo. Ini peralatan seismik, tapi peralatan deformasi maupun ada seismik juga di atas, ini sering terganggunya atau terkena masalahnya oleh lontaran material pijar. Sementara kalau terjadi awan panas guguran ini sangat minim untuk terjadi, karena awan panas guguran ini dia biasanya terarah arahnya, yaitu mengarah ke arah selatan barat daya. Nah, untuk daerah-daerah yang sekitar puncak yang diwaspadakan sampai saat ini, yaitu radius 1 km dari pusat kegiatan, sehingga ini adalah rekomendasi dari PVMBG, radius 1 kilo sampai saat ini dalam kondisi waspada ini, termasuk 4 kilo untuk arah selatan tenggara. Jadi ini yang sektoralnya. Demikian Pak Nugraha. Oke, terima kasih Pak Kris. Ada pertanyaan dari Mbak Sri nih, mungkin dari PKG nih. Mbak Sri juga menanyakan mengenai luncuran awan panas nih. Jarak luncur awan panas hanya sampai 3 km dari puncak. Nah, untuk abu vulkanik itu sampai sejauh mana? Dan yang kedua mungkin, apakah abu vulkanik bisa di samping rutin saat terjadi awan panas sehingga materi abu bisa diketahui komposisi kimianya? Monggo Pak Kris. Ya, terima kasih Bu Sri. Udah lama nih nggak bersua nih dengan Bu Sri. Biasanya nih beliau ahli gunung api, terutama masalah geokimianya. Ya Bu Sri, untuk gunung ini awan panas guguran di Gunung Semeru ini yang terakhir ini sekitar 3,5 kilo ya, 3,5 kilometer ke arah tenggara. Kemudian untuk abunya biasanya ini tidak terlalu signifikan ininya ya, sebarannya, karena biasanya hanya terangkat ke atas kemudian tersebarnya tergantung pada arah angin. Kalau pada terutama pada bulan Maret dan bulan kemarin itu April ya, yang terjadi itu lebih mengarah ke arah timur. Namun dari informasi masyarakat ini sebarannya juga tidak terlalu signifikan untuk jatuhan abunya. Nah, ini memang tantangan buat para ahli terutama atau pengamat gunung api. Kita harus biasanya harus mengumpulkan abu yang untuk penelitian bagaimana komposisi kimianya, dan Bu Sri sangat aware sekali nih untuk nanti bisa diteliti di laboratorium. Demikian Pak Nugraha. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Kris. Saya menambahkan aja mengenai abu vulkanik. Memang idealnya itu sampling sama yang mengerti gitu. Idealnya sama geologis lah, sehingga kita tahu cara untuk sampling dari abu vulkanik. Karena kita juga harus menentukan ketebalannya juga di site dengan secara tidak langsung gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, sebetulnya pertanyaannya ini dari Pak Adriansa Gurusinga nih. Izin bertanya Pak, apa basic pengetahuan mengenai perbedaan jenis seismik yang tercatat dari aktivitas gunung api ini mungkin jawabannya akan sangat melebar, sangat panjang. Mungkin nanti akan dijawab dengan secara tertulis ya, karena ini basic ini basic seismologi gitu, dan jawabannya sangat panjang Pak. Ya. Kemudian ini dari Lumajang nih, dekat dengan Gunung Semeru ya. Selamat pagi Pak Kris. Saya Cucuk dari Lumajang. Ingin menanyakan sejauh potensi awan panas Semeru mengarah ke wilayah Pronojiwo dan Candipuro. Nah, sejauh mana maksudnya ya? Sejauh mana potensinya? Nah, sejauh mana upaya koordinasi PPMBG dan Pemkab Lumajang
dalam rangka pengurangan risiko bencana ini, masalah ini koordinasi Pak Kris yang kedua. Monggo silakan. Ya, baik. Kalau tidak salah ya, ini Pronojiwo ini juga masuk dalam sering terlanda oleh terutama lahar. Sedangkan untuk awan panas guguran nanti perlu kita cek lagi nih signifikannya, apakah arah awan panas guguran yang pernah melanda tahun 95 maupun 94 yang sempat menimbulkan korban jiwa itu apakah sempat mengarah ke sana. Karena terutama ini yang jarak terjauh yang pernah terjadi pada tahun 94 ini yaitu 11,5 km. Nah, kalau Pak Cucu ini perlu informasi yang terkini, bisa langsung Bapak menghubungi pos kami yang ada di dua pos kami ini ada di Argosuko dan Gunung Sawur, dan di sana standby 24 jam ada pengamat yang siap menjawab untuk masalah koordinasi. Dan kalau perlu dilakukan sosialisasi atau diseminasi informasi mengenai bahaya tentang awan panas guguran termasuk lahar, juga bisa mengundang kami, pihak kami siap untuk melakukan kegiatan ini. Demikian Pak Nugraha. Ya, terima kasih Pak Kris. Kemudian ada pertanyaan dari Tri Yemdi Nur. Upaya apa saja yang telah atau sementara dilakukan untuk meminimalisir potensi kerugian akibat awan panas di Semeru ini? Monggo. Kalau untuk ini ya, ini masalah upaya mitigasi ya, sama dengan upaya mitigasi. Upaya semua kalau dari pihak PVMBG kita mengacu pada tugas pokok PVMBG, yaitu memperkuat sistem mitigasi, yaitu sistem monitoring dan melakukan peringatan dini. Kemudian di bagian hilir, yaitu kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat langsung. Biasanya pihak-pihak yang stakeholder yang langsung berhubungan dengan kami biasanya yaitu terutama pihak BPBD Lumajang, dan ini para pengamat sudah melakukan koordinasi sering. Kalau misalkan ada letusan agak meningkat pun para pengamat langsung langsung menelpon, ataupun dari BPBD juga langsung pihak kami di pos pengamatan Gunung Sawur maupun di pos Argosuko. Jadi kegiatan sangat intens di bagian hulu maupun hilir mitigasi. Demikian Pak Nugraha. Ya, terima kasih Pak Kris. Kemudian ini mengenai peta KRB Pak Kris. Ada pertanyaan dari Muhammad Ferdion Firdaus. Apakah sudah ada upaya pemutakhiran peta KRB Gunung Semeru? Terima kasih. Ya, untuk peta KRB yang dibuat ini ternyata kalau diaplikasikan terutama masalah bahaya primer Semeru, ini landaan-landaan yang terjadi sampai aktivitas yang terakhir, yaitu awan panas guguran yang terakhir, ini masih masuk di dalam KRB yang dibuat oleh PVMBG. Jadi peta kawasan rawan bencana tersebut akan dilakukan pemutakhiran jika terjadi penyimpangan atau produk letusannya melebihi landaannya melebihi dari yang sudah kita tetapkan. Mungkin nanti Pak Nugraha bisa menambahkan juga nih, karena Pak Nugraha ini ahli dalam pembuatan peta kawasan rawan bencana. Demikian Pak Nugraha.
sebenarnya nggak ahli juga sih Pak Kris. Terima kasih ya. Yang jelas memang peta KRB itu memang ada klausulnya di pemberlakuan bersyarat bahwa peta KRB itu bisa direvisi apabila satu terjadi perubahan yang drastis morfologi terutama morfologi di puncak itu ya, karena kalau terjadi perubahan morfologi yang drastis itu akan membuat arah dari produk letusan gunung api akan berbeda dengan yang sekarang. Dan kemudian yang tadi sudah dijawab sama Pak Kris bahwa kalau misalnya aliran massa itu masuk ke daerah putih itu mutlak itu harus ke daerah putih aja tidak berwarna di peta KRB itu mutlak harus direvisi. Kemudian juga ini kalau letusannya lebih dari VE-nya lebih dari 5, karena kalau lebih dari 5 jelas itu akan terjadi perubahan morfologi yang drastis. Kemudian juga memang sekarang itu karena terutama masalah settlement itu benar-benar sangat dinamis sekali dan mungkin tiap beberapa tahun selalu berubah memang, dan kita juga bekerja sama dengan BIG ya. Kita menggunakan peta rupa bumi dari BIG karena kita tidak bisa memetakan seluruh infrastruktur di sana ya. Ranah kita hanya di memetakan kawasan bahayanya, kawasan bencananya seperti apa gitu. Kemudian sebentar lagi ada satu lagi nih yang kira-kira relevan dengan topik. Nah ini nih, apakah ada potensi dari Aulia Karisma Nugraha? Apakah ada potensi guguran yang perlu diwaspadai selain arah selatan tenggara dari Gunung Semeru? Monggo Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Aulia nih. Kalau tidak salah ini dari UB ya, UB. Jadi potensi guguran yang perlu diwaspadai sampai saat ini arahnya masih kalau kita perhatikan dari sampai tahun yang kemarin ini, arahnya masih mengarah pada arah bukaan yang sama dan belum ada terjadi penyimpangan terhadap arah luncurannya, yaitu masih mengarah ke besuk kembar terutama. Dan kadang-kadang membelok juga ke besuk kobokan, dan 3 besuk ini yang harus diwaspadai. Nah, kemudian yang perlu diwaspadai juga sebetulnya yang kadang-kadang kita lalai itu yaitu lahar sebetulnya. Jadi penumpukan massa setelah terjadinya awan panas guguran atau guguran-guguran yang menumpuk di atas ini juga perlu diantisipasi, dan ini juga terutama sungai-sungai yang berhulu di ketiga ini besuk tersebut harus diwaspadai. Demikian Pak Nugraha. Ya, terima kasih Pak Kris. Ini ada pertanyaan dari Pak Hanif, Pak atau Mas nih. Beliau dari UPN ya. Sesuai dengan sejarah letusan Gunung Semeru secara konstan terjadi dengan skala kecil. VI-nya antara 2 dan 3 lah. Kemudian adakah kemungkinan terjadinya letusan dengan skala VI 4 atau 5 ke depannya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian ini masih ini kita lah. Kedua, bagaimana koordinasi instalasi terkait PPMBG, BNPB, Basarnas dalam proses mitigasi bencana di KRB? Adakah hambatan-hambatannya yang ditemui dalam proses mitigasi maupun sosialisasi potensi bencana di Gunung Semeru? Yang ketiga, bagaimana persiapan proses evakuasi warga masyarakat bila diperlukan? Itu mungkin kita dijawab sesuai dengan ini, Pak Kris, sesuai dengan tupoksi kita, karena teknisnya nanti memang harus BNPB atau BPBD seperti masalah persiapan proses evakuasi dan lain-lain. Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan pengosongan wilayah? Nah, seperti itu. Pak Kris, monggo, silakan. Ya, terima kasih nih. Pertanyaannya juga sangat ini ya, sangat ada beberapa pertanyaan ini sangat tajam juga nih, lumayan bagus. Yaitu yang pertama adalah masalah ini letusan, yang mengantisipasi letusan untuk skala yang lebih besar bagaimana.
Kalau sampai saat ini, kalau pengalaman-pengalaman dari beberapa gunung api yang saya lihat di Indonesia, yaitu awan panas guguran untuk di Gunung Semeru ini, kalau memang masih terjadi dari ujung leleran lava ini, ya jaraknya tidak akan melebihi dari jarak yang terjauh ya, sampai saat ini. Nah, kita perlu mengantisipasi jika terjadi penjebolan daripada kubah lava. Ini yang perlu diantisipasi, yaitu terjadi awan panas letusan. Nah, kemarin juga pernah terjadi yang cukup dahsyat ya, yang agak cukup besar, itu terjadi di Gunung Sinabung. Di Gunung Sinabung, fenomenanya yaitu pada tahun 2017, 2018, dan 2019 ternyata lebih mengarah ke tadi awan panas letusan, bukan awan panas guguran lagi. Nah, ini juga perlu diantisipasi. Namun kalau Sinabung ternyata saat ini sudah aktivitasnya relatif menurun ya, kalau kita lihat kemarin. Nah, jadi untuk Semeru ini perlu diantisipasi itu saja. Namun ya kita nanti untuk terjadinya awan panas letusan ini juga prekursornya pasti akan besar, dan pasti kita akan bisa lihat terutama suplai daripada magma bisa kita lihat dari beberapa gempa yang menunjukkan suplai tersebut. Itu yang jawaban yang pertama. Kemudian bagaimana koordinasi dengan terutama pemangku kepentingan ya, BPBD, BNPB, Basarnas. Ini kalau dengan pihak-pihak tersebut kami sangat dekat ya, terutama di pos ini sangat dekat. Rekan-rekan pos ini terutama sudah sering berkoordinasi, sedikit pun apa ya kita sudah komunikasinya sudah ini, dan kalau terjadi peningkatan langsung telepon maupun WA sudah langsung dilakukan. Itu pun kalau misalnya itu merupakan salah satu bentuk peringatan dini untuk mitigasi letusan Gunung Semeru. Bagaimana ini yang pertanyaan ketiga ya, untuk persiapan evakuasi. Nah, ini yang penting sebetulnya masalah beberapa kali rencon yang pernah terjadi dilakukan di Gunung Semeru, yaitu yang terakhir dilakukan pada tahun 2015. Nah, kami pun dapat data masalah penduduk ini tadi ya, sekitar 56.000 dari penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana. Ini juga dari hasil rencon dari Kabupaten Lumajang. Nah, mungkin ini yang perlu digiatkan lagi dari pemerintah daerah yang terutama masyarakatnya banyak bermukim di kawasan rawan bencana. Dan mungkin itu Pak Nugraha yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Kris. Ada pertanyaan dari Pak Gabriel Rago. Pak Kris tanya Pak, apakah kedepannya aktivitas Gunung Api Semeru bisa mereda seperti Gunung Api Sinabung dan Gunung Agung Pak? Nah, monggo Pak Kris. Nah, kalau menyangkut masalah apakah bisa mereda, memang ini pertanyaan yang akan sulit dijawab ya sebetulnya. Ini karena Gunung Agung, Gunung Sinabung pun pada waktu itu kita dapat pertanyaan yang sama, bahwa kapan ini akan mereda. Namun kalau kita lihat Semeru ini dari gempa-gempanya masih menunjukkan stabil ya, relatif stabil terus, dan kita nilai memang sistemnya masih dalam bentuk sistem yang terbuka. Jadi suplainya suplai magmanya masih berlangsung, kemudian rilisnya pun terus terjadi, discharge-nya masih ke permukaan, dan itu menunjukkan memang stabil suplai magmanya, dan ini kemungkinan masih berlangsung agak lama nih. Itu jawaban dari saya. Memang agak sulit untuk memprediksi kapan berhentinya. Demikian Pak Nugraha. Oke, terima kasih Pak Kris. Kemudian ada dari ini nih, dari
Dari Rudra, nih, dari Rudra. Selain peningkatan suplai magma, gempa vulkanik dan peningkatan kegempaan seperti hybrid, apakah hujan dan petir juga bisa menjadi prekursor atau pemicu terjadinya letusan awan panas yang lebih besar dari sebelumnya? Monggo, Pak Kris. Oke, tadi terima kasih Mas Rudra, ini kalau tidak salah ini pengamat ya, pengamat dari Sumatera nih. Kerinci kalau nggak salah nih Mas Rudra ini. Kerinci atau mana ya? Lupa. Nah, baik, tadi ya menyangkut masalah apa? Tadi gempa ya Pak Nugraha ya tadi. Gempa. Ya. Apakah hujan dan petir bisa menjadi hujan ya katanya ya. Ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk terjadinya longsoran ini salah satu pemicunya adalah hujan. Dan hujan ini terutama kalau rekan-rekan dari gerakan tanah ini sangat hafal sekali, di mana jika terjadi musim hujan yang sangat signifikan ini juga tingkat kejadian longsoran akan meningkat. Nah, ini bagaimana dengan di Gunung Semeru nih untuk terjadi awan panas guguran? Apakah sangat dipengaruhi? Ini pertanyaan bagus dan terus terang aja sebetulnya untuk pengaruh hujan terhadap proses awan panas guguran di Gunung Semeru ini juga belum ada belum kita teliti secara detail. Namun sebetulnya ada. Namun sedangkan seberapa besar pengaruhnya daripada curah hujan membuat di ujung bagian daripada kubah lava atau ujung leleran ini bisa menjadi kolaps dan menimbulkan awan panas, ini juga yang belum kami teliti dengan intens. Itu bagus sekali pertanyaan dari Pak Rudar. Demikian Pak Nugraha. Ya, terima kasih. Nih ada pertanyaan dari Pak Gede nih, senior kita, Gede Swantika, Pak Kris. Maksudnya Pak Gede bisa jawab sendiri nih. Pak Kris, berdasarkan data pengamatan terakhir, apakah ada indikasi erupsi Semeru berikutnya menghasilkan APG sejauh 15 km seperti erupsi tahun 94? Monggo. Ya, baik. Ini Pak Gede senior saya nih. Jadi Pak Gede sebetulnya Pak Gede pernah melakukan studi khusus ya waktu JIKA, dan juga sempat saya baca ininya. Memang mengkritisi letusan tahun 94 ya, 94 yang sebenarnya jarak luncurnya itu ini yang masih simpang siur, apakah kalau Pak Gede menyebutkan sekitar 13 kilo pada waktu itu, dan kalau saya melihat di beberapa laporan masih sekitar antara 11,5 kilo ya. Nah, ini perlu dicek lagi nanti. Potensinya sebetulnya masih ada, sebenarnya potensi ke sana masih ada. Makanya kita perlu tetap meningkatkan kewaspadaan. Karena apa? Suplainya pun masih terus berlangsung. Ini yang. Nah, namun kapan akan terjadinya ya itu tetap yang kita belum bisa diketahui untuk terjadinya awan panas guguran tersebut. Demikian Pak Nugraha, mungkin sedikit bisa menjawab. Mungkin Pak Gede sebenarnya juga bisa memberikan masukan ya. Ya, terima kasih Pak Kris. Ini ada pertanyaan dari Pak Akrom nih, dari PPGL. Presentasi yang menarik Pak Kris. Mohon izin bertanya, tadi dipaparkan mengenai terjadinya erupsi Gunung Semeru yang menghasilkan awan panas. Selain itu juga dihasilkan endapan lahar. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membedakan antara endapan awan panas dan endapan lahar yang sering dijumpai bersama-sama? Monggo, Pak Kris. Wah, baik. Ini sangat menarik nih pertanyaannya Pak Akrom dari terima kasih Pak Akrom atas pertanyaannya ini. Bagaimana caranya membedakan material lahar dan awan panas ini
ini sebetulnya ini sangat untuk geologis sekali nih. Mungkin saya tidak akan menjawab secara ini ya. Mungkin saya lempar aja ke Pak Nugraha dulu nih. Ya, sebetulnya kan, ya, oke. Ya, maka Pak Nugraha mungkin bisa ini karena ini sangat geologis. Oke. Ya, itu pertanyaan geologis untuk geologi, sementara Pak Kris itu kan seorang geofisikalis yang ahli di mengenai kegempaan gitu, terutama gempa gunung api. Jadi pertanyaannya, kalau untuk geologi sih bagus Pak Akrom ya. Jadi memang agak sulit kadang-kadang ya, agak sulit secara kasat mata, terutama apalagi geologis atau misalnya fresh graduate geologis gitu, geologis yang baru berkecimpung di gunung api itu rada sulit membedakannya. Tetapi ada beberapa cara sebetulnya ya. Satu, misalkan kalau yang lama biasanya material lahar itu agak membulat ya, agak rounded dibandingkan dengan awan panas. Awan panas itu biasanya bersifat subangular sampai angular. Nah kemudian kandungan fine ash atau kandungan abu, biasanya kan kalau awan panas atau lahar itu tercampur. Nah biasanya yang lahar itu relatively dia lebih kasar untuk kandungan matriksnya dibandingkan awan panas, dan itu sebetulnya bisa dilakukan dengan cara grain size analysis. Itu bisa kelihatan Pak, yang awan panas mana, yang lahar mana. Nah, kemudian yang kedua, memang yang ketiga biasanya kita menggunakan magnetometer. Kita cek satu-satu komponennya. Nah, apabila komponen yang mempunyai arah yang seragam, ya arah magnet yang seragam, itu pasti awan panas. Tetapi kalau aliran lahar karena mekanismenya sudah beda, tadinya dari awan panas kemudian kemudian ada hujan dan menjadi lahar, itu arah magnetnya akan scatter kemana-mana gitu. Itu barangkali. Itu Pak Kris. Lanjut ke pertanyaan ini nih, sebentar, kita masih punya waktu 4 jam lagi Pak Kris ya untuk jawaban pertanyaan. Nah ini sama nih. Selamat pagi Pak Kris. Ini dari Pak Ibu mungkin ya, Ibu Istiqomah Nurbaiti. Nah Pak mau bertanya, beliau dari Banjarnegara. Pak mau bertanya, apakah peluncuran awan panas guguran dari Semeru maksudnya ya, selalu ke arah selatan dan tenggara? Adakah potensi peluncuran awan panas ke arah lain? Monggo Pak Kris. Ya. Baik, terima kasih Bu Istiqomah atas pertanyaannya ya, untuk luncuran awan panas guguran di Gunung Semeru. Mungkin saya bisa ini sedikit ini ya, karena ini tadi banyak pertanyaan juga mengarah ke arah sana. Saya akan coba ini tampilkan sedikit nih tadi yang tadi ada gambar sebetulnya yang. Nah, saya share dulu ya. Nah, ini kita bisa lihat sebetulnya ini adalah kita plot distribusi endapan awan panas Gunung Semeru sejak tahun 1818 sampai yang terakhir. Jadi potensinya masih mengarah ke sini, ke arah selatan tenggara. Jadi untuk saat ini karena bukaannya, terutama kuncinya sebetulnya masalah bukaan di atas. Jadi kalau bukaan Kawah Junggring Soloko ini masih ke arah yang sama, itu arahnya tidak akan jauh meleset ke arah, masih ke arah sana. Kalau dari informasi dari bukaan. Itu yang paling penting mungkin bisa disampaikan, karena ini dari sejarah juga masih mengarah ke sana. Mungkin potensi kedepannya, jadi seperti saya sampaikan di akhir, bahwa tetap mewaspadai arah ke sana. Namun untuk jarak, nah ini jarak kita tetap harus mewaspadai, tapi masih kita mengacu kalau ada melebihi yang tahun 94, ini tetap harus mengacu pada peta kawasan rawan bencana yang sudah kita buat. Demikian Pak Nugraha.
Ya, terima kasih Pak Kris. Kemudian ini masalah mitigasi Pak Kris ya. Pertanyaan dari Ibu atau Ibu mungkin ya. Eliazar Mikhail Situmeang. Nah, izin bertanya Pak terkait mitigasi risiko, apakah di Semeru terdapat petunjuk-petunjuk jalan seperti di daerah pantai terkait tsunami misalkan. Sejauh mana hal tersebut disosialisasikan? Maksudnya itu rambu-rambu ini Pak Kris, maksudnya rambu-rambu penyelamatan diri mungkin itu. Monggo. Ya, terima kasih Ibu atau Eliazar ya, Eliazar. Nanti saya pernah ini sebetulnya untuk pengadaan rambu-rambu ini sebetulnya memang kerjasama dengan stakeholder, yaitu dengan pihak BPBD terutama. Sering juga BNPB melakukan ini juga ya, pemasangan terutama seperti di Gunung Sinabung kita juga pernah dilibatkan. Di Semeru saya pernah ke sana juga ada terutama arah-arah evakuasi harus kemana, dan ini sangat memudahkan masyarakat jika terjadi pas kejadian luncuran awan panas yang sangat mendadak, ini perlu dilakukan, dan dengan rambu-rambu ini sangat memudahkan untuk pihak stakeholder juga mengarahkan masyarakat harus kemana. Nah, ini untuk membuat arah evakuasi ini gampang, sebetulnya yang paling penting adalah drill drill yang biasa dilakukan dalam kegiatan-kegiatan Rencon, rencana kontingensi. Demikian Pak Nugraha mungkin bisa menjawab ya jawaban saya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Mas Haryo Edi Wibowo nih, saya kenal nih. Beliau dari UGM kalau nggak salah ya, betul ya Mas Haryo ya. Nah, apakah pernah terjadi luncuran awan panas yang memiliki jarak 11 km yang terjadi sebelum tahun 94-95, mungkin berdasarkan data Pepra stratigrafi. Monggo Pak Kris. Ya, baik. Kalau untuk luncuran awan panas yang sebelum 94-95 dari sejarahnya sebetulnya ada beberapa ya yang cukup jauh, tapi sebelum itu sebentar saya cek dulu di ini. Jadi tahun 77 ini ada 10 kilo nih, ada 10 kilo. Tahun 77 10 kilo, kemudian tahun 81 10 kilo. Jadi paling jauh sebetulnya yang setelah yang tercatat dari ini ada sebenarnya sekitar 10 kilo. Dan yang 11 kilo,5 ini yang terjauh yang jarak luncur untuk awan panas gugurannya. Sudah Pak? Ya, sudah Pak. Oke. Ya, demikian Mas Aryo. Jadi memang kalau kita tahu adalah dari catatan sejarah. Tetapi kalau misalnya Pak sejarah, mungkin Mas Aryo bisa melihat dari peta geologi Gunung Api Gunung Semeru ya, yang kebetulan dibuat oleh senior kita ya, Pak Igan Supriyatman. Itu beliau beliau membuat peta geologi Gunung Api Semeru. Saya lupa tahunnya, tapi yang jelas di sana bisa melihat the whole stratigraphy ya, dari mulai saat gunung Semeru itu terbentuk. Nanti bisa terlihat nih awan panasnya sampai berapa kilometer dari puncak. Itu mungkin jawaban tambahan dari saya. Kemudian satu lagi, kita masih punya 5 menit kurang lebih Pak Kris. Ini ada Oke, ini ada pertanyaan mengenai daerah puncak nih Pak Kris, dari Bayu Aprianto.
Selamat pagi Pak Kris, mohon informasi apakah topografi di sisi utara jalur pendakian Kalimati terpengaruh atau mengalami perubahan bentuk dengan adanya letusan dari kawah Jongrong Soloko. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bayu Aprianto. Kelihatannya ini sering naik gunung nih, Gunung Semeru nih. Dan memang ini ya jalur pendakiannya memang dari arah sana. Kalau dari pengaruh dari awan panas guguran terhadap arah di utara sebetulnya tidak terlalu terpengaruh besar ya. Sementara kalau pengaruhnya sebetulnya dari arah lontaran saja untuk masalah topografi atau ini ya jatuhan material yang ke arah ada saya Pak Igan ya. Ya. Nah, itu terutama itu ya. Jadi untuk masalah ini ya, masalah apakah terpengaruh oleh awan panas guguran untuk topografi di bagian utara ini bisa disebutkan bahwa karena memang arahnya masih ke arah tenggara, terutama untuk landaannya tidak terlalu signifikan untuk jalur pendakian. Demikian Pak Nugraha. Ya, terima kasih Pak Kris. Ini ada pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir karena waktunya nggak cukup. Jadi nanti pertanyaan yang ini ditampung ya. Itu nanti di email kan ada kontak personnya, bisa menanyakan langsung di kontak person, nanti dijawab secara tertulis ya, nanti dikirim via email. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya dari ini nih. Dari Pak Igan Sutawijaya nih, beliau monitor dari YouTube katanya. Nah, beliau salah satu senior kita dan paham betul mengenai Gunung Semeru nih, karena beliau yang membuat peta geologinya. Kemudian Pak Kris, di Semeru itu sering sekali lahar mendadak turun, terutama saat musim hujan. Apakah sudah jadi dibuat detektor aliran laharnya? Monggo Pak Kris. Maaf, minta diulang yang terakhirnya apa Pak? Oh ya, jadi detektor ya? Apakah sudah dibuat detektor aliran lahar di Gunung Semeru? Ya, baik. Detektor ini, terima kasih Pak Igan ini ya, ini senior saya nih, dan Pak Igan juga yang membuat peta kawasan rawan bencananya nih, Pak. Pasti sangat paham dengan kondisi dan produk yang dikeluarkan oleh Gunung Semeru seperti apa. Dan kalau untuk lahar memang ini sangat sering mendadak ya, kadang-kadang karena hujannya hanya terjadi di hulu dan di bawah ternyata terjadi lahar yang signifikan. Nah, memang sangat penting ini detektornya. Ini sempat kita buat dulu. Nah, sekarang makanya kita juga menempatkan salah satu stasiun seismik untuk mendetek sekalian mendetek lahar dan sekalian juga untuk mendeteksi aktivitas gunung api, yaitu yang di stasiun Bang. Nah, ini juga sangat penting, terutama kita betul Pak Igan, kita harus memperkuat early warning untuk laharnya juga. Demikian Pak Nugraha, mungkin yang bisa saya jawab pertanyaan Pak Igan. Ya, terima kasih Pak Kris. Waktu sudah 11.30 nih, memang sampai sini, tapi banyak pertanyaan sebetulnya yang masuk ya, baik via YouTube, kemudian via Q&A ya, tapi mungkin susah kalau mau menjawab semuanya. Nanti mungkin bisa pertanyaannya diarahkan ke kontak person ya, yang diterima di email masing-masing gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan dijawab oleh narasumber secara tertulis. Begitu ya Pak Kris ya. Nah, kemudian siap. Sesi diskusi telah selesai ya. Jadi telah selesai. Terima kasih. Jadi saya juga